Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini, atas izin serta pertolongan Allah, kita bisa hadir di masjid kita dalam rangka memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah. Semoga yang kita laksanakan semua menjadi amal soleh buat kita di Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diperkenankan untuk mendapatkan ridho serta ampunannya. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga limpahkan pada kita semua. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Qur'an yang insyaallah terakhir kita baca sampai 162 ya Pak, sampai ain itu ya. Dan kita kaji baru sampai berapa, 160 ya. Baik, kita ulang dari 161, kita baca sampai 164 ya Pak. Sampai 164 ya kita baca. Dan kita awal dengan Al-Fatihah bersama. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca segala hajat dan doa-doa kita Allah kabulkan. Dan juga semoga teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang tidak hadir karena uzur, semoga segala halangannya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk diberi kelapangan, sehingga mereka bisa bersama-sama kita kembali untuk talabul ilmi, memakmurkan masjid ini. Juga untuk teman kita yang telah Allah panggil mendahului kita, guru-guru kita, juga para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di sisi Allah dalam ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima.
inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, sembari menerjemahkan berkata, silakan nanti didalami, ditelaah, dikaji kalau ada yang perlu sekitar masalah tajwid dan terjemahan ya. Baik. Wa akhdhihimur riba, dan mengambil mereka ar-riba. Ini salah satu bentuk apa? Keburukan, rekam jejak keburukan Bani Israel yang Allah sebut, yang Allah bocorkan pada kita adalah mereka mengambil riba. Jadi riba buat mereka itu sudah ya kebiasaan, makanan, cemilan sehari-hari. Jadi mereka menganggap riba itu tidak haram. Waqad, dan sungguh nuhu mereka telah dilarang anhu darinya. Ya, jadi telah dilarang, pakai bentuk pasifnya ya, bukan naha ya, tapi nuhu, telah dilarang anhu dari mereka tentang mengambil, memakan riba. Tapi tadi bahasan bukan cuma makan ya Pak, berarti mengambil, berarti untuk segala hal gitu ya, untuk makan, minum, untuk kekayaan ya, bahkan mereka mengambil riba yang kemudian akhirnya dipakai untuk memerangi kaum muslimin ya. Jadi ngambil ribanya dari kita ya, kaum muslimin, kemudian dipakai untuk modal perang juga, untuk memerangi kita kaum muslimin. Wa aklihim amwalan nas, dan memakan mereka ya, bukan pakai akal lagi ya, tapi wa aklihim. Jadi memang sudah satu hal yang pasti ya, mereka makan amwalan nas, harta manusia ya, bukan malan nas tapi amwal ya. Kalau mal harta doang, kalau ini udah banyak ya, harta orang lain bil batili, dengan cara batil ya, lewat berbagai macam cara ya, lewat menipunya ya, lewat transaksi jual beli yang tidak tidak sah dan lain sebagainya ya, macam-macam. Nah, termasuk Pak model-model ekonomi yang mereka ciptakan ya, yang sering aja di sekitar kita Pak. Kalau misalnya jual apa gitu ada DP Pak, ada DP. Begitu nggak jadi DP-nya, nah itu salah satu batil kan Pak. Mestinya gimana Pak? Ya kembaliin, kan bukan punyanya kan. Nah ini termasuk model cara batil. DP-nya berapa persen misalnya? 5%, 10% gitu. Ya gede kalau 10 miliar mah gitu kan. Nah itu begitu batal, nah angus. Itu salah satu ekonomi yang model cara-cara batil ya, batil itu Pak. Gitu. Ini cara-cara mereka. Orang Islam juga banyak yang ketularan juga. Banyak ya Pak? Banyak yang ketularan. Hah? Oh nggak ada. Nggak ada kesempatan. Nggak ada apa nggak ada kesempatan gitu ya. Nah itu termasuk cara batil ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian belum lagi dengan apa? Model-model renten dan sebagainya. Wa a'tadna, dan kami telah menyediakan
lil kafirina buat orang-orang kafir, minhum di antara mereka adzaban dengan azab aliman yang sangat pedih ya, azab yang sangat pedih. Jadi karena ini udah jelas cara mereka seperti ini, cara orang kafir, kita jangan ikut-ikutan. Dan termasuk yang udah lumrah banget Pak ya, beli barangnya belum ada, dibayar duluan. Tuh, istilahnya apa sekarang tuh? COD kan harus ada barang, ya kan? Ini barangnya nggak ada, belum diantar, belum nyampe, itu termasuk cara-cara batil. Kalau dalam prinsip tuh Islam tuh Nabi itu pokoknya ada barang, ada uang. Dan ketika yang bersangkutan antara pembeli dan penjual itu salah satu ada yang membatalkan, sah selagi belum berpisah. Namanya apa? Khiyar. Udah dibayar nih Pak, barang diterima. Saya nggak jadi jual. Itu sah selagi belum berpisah. Atau yang beli saya nggak jadi beli karena ini uang saya mau pakai untuk yang lain gitu ya, sah juga. Nah sekarang gimana kalau kita nih barang nggak ada, dibayar duluan, itu nggak Islami, ini cara batil. Akhirnya apa Pak? Wah ternyata barangnya nggak seperti yang dipesan, jumlahnya kurang, beda dengan yang dipoto, yang digambar gitu ya Pak. Nah, ada juga yang nggak datang barangnya, ada tuh ibu-ibu cerita, saya beli buku Pak, barangnya nggak datang. Gitu, ada seperti itu kan, ya kan? Karena udah menyalahi prinsip ekonomi dalam Islam, jual beli dalam Islam. Nah, itu cara-cara orang kafir sebenarnya diadopsi orang Islam. Karena apa? Ya sekarang kan zamannya, nah itu. Pak istilah apa? Istilah zamannya. Karena jual belinya pun online tadi, ya, online itu kan. Itu. Nah, COD mestinya. COD pun benar tadi, barang sesuai dengan yang dipesan. Kalau nggak jadi bisa dipulangin gitu ya Pak. Gitu. Karena ada yang COD tapi modus juga ada gitu kan. Kenapa? Karena itu orang cuma nganter doang. Lo ya kan? Betul tuh nganter doang gitu kan? Iya kan? Gitu kan? Bukan yang punya barang dia kan. Terus gimana itu? COD mah COD tapi nggak Islami juga. Karena itu orang cuma kurir. Ya kan? Dia nggak mau seperti itu kan. Nah ini cara batil termasuk itu. Gitu ya. Karena di Islam itu sampai begitu apa namanya Pak, telitinya jangan sampai ada yang membeli atau yang jual terzolimi. Sampai nggak boleh orang kota nyegat barang dagangan orang kampung, dibawa dulu hasil kampung tadi ke pasar, terjadi saling interaksi, transaksi tawar menawar. Jadi nggak ada penipuan dari segi apa, pangsa pasar hari itu, harga seperti itu, luar biasa kan Pak. Kalau cegat kan dia nggak tahu harga sebenarnya di pasar kan Pak. Taunya harga murah aja, padahal di pasar sudah naik gitu kan. Campur barang juga nggak boleh. Nah apalagi campur barang. Nabi juga melarang tuh Pak. Misalnya, ada ya, yang basah taruh di bawah, yang atas taruh di kering. Yang kering taruh di atas gitu kan. Nah, tuh. Padahal yang basah itu mungkin ya, kalau ditimbang kan jadi berat, taruh di bawah. Nah yang kering, nah seperti itu. Di jalan itu yang bagusnya depan. Nah itu nggak boleh itu, termasuk mencampur barang kualitas satu dan kualitas dua. Gitu. Ini juga batil juga itu kan, macam-macam lah caranya itu ya, macam-macam itu. Sudah mengurangi timbangan, apalagi Pak, curang dalam masalah kualitas, ya kan? Itu curang juga, itu batil juga. Ngurangin timbangan juga termasuk batil, ya. Memanipulasi kualitas juga batil. Itu. Nah ini cara orang kafir. Nah, kalau orang Islam ikut-ikutan terancam juga sama. Apa Pak? Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Lakinir rasikhun, lakin akan tapi ar-rasikhun ya, arti secara bahasa biasanya apa? Yang ahli baca tulis, ar-rasikhun ya Pak. Tapi di sini ditafsirkan adalah orang yang mendalam ilmu, ya, orang yang mendalami fil ilmi, tentang masalah ilmu. Karena biasanya orang yang mengerti mendalam ilmu adalah orang yang ar-rasikhun, ngerti baca tulis ya. Kalau nggak ngerti baca tulis, ya nggak akan mendalam. Karena memang
Ilmu itu modalnya dengan kolam. Lakin akan tapi ar-rasihuna orang yang mendalami fil ilmi tentang ilmu. Apa tadi Pak ar-rasih artinya? Mendalam ya, tapi arti secara kebahasaan apa tadi, orang yang ngerti baca tulis ya. Minhum di antara mereka wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, al mu'minun dan orang beriman, yu'minuna akan beriman. Jadi akan beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila, apa yang diturunkan min qablika, dari sebelummu. Akan beriman dengan iman yang mutlak ya, tanpa syarat ya, tanpa ragu itu. Ini kalau orang yang ar-rasihun, mendalam ilmu. Dan orang yang al-mu'minun, sudah memiliki iman yang sempurna. Al-mu'minun ya Pak, jadi kalangan ya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yang memang mereka pada dasarnya yang beriman dengan secara benar, pasti otomatis akan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Karena di kitab Taurat maupun Injil memang diperintahkan untuk beriman kepada Al-Qur'an. Gitu. Seperti imannya mereka kepada Taurat, imannya mereka kepada Injil. Wal muqiminas sholata, dan al muqiminas sholata, penegak sholat. Bukan yuqimunas sholat ya Pak. Kalau yuqimunas sholat berarti akan atau sedang sholat. Ini berarti sudah benar-benar orang yang sudah permanen ya dalam ibadah sholatnya. Muqiminas sholat, artinya sholatnya benar-benar benar ya, dari segi prakteknya, pelaksananya, maupun dengan konsekuensi sholat yang inna sholata tanha al-fahsya'i wal munkar. Bukan lagi sholat yang sahun, yang lalai, bukan sholat yang yuraun karena ria, bukan sholat yang kusala karena males-malesan, tidak. Wal mu'tuna zakata, dan mereka yang mu'tuna zakata, bukan atas zakah, tapi al mu'tuna, orang yang memang sudah apa? Permanen, memiliki predikat pemberi zakat, penunai zakat, gitu ya. Entah zakat fitrahnya, zakat malnya, zakat tijarohnya, zakat mujaroahnya. Tijaroh itu perniagaan, mujaroah itu zakat pertanian, dan yang lain sebagainya, termasuk zakat profesinya. Wal mu'minun, dan mereka yang beriman bila kepada Allah. Al mu'minun ya, bukan yu'minuna. Berarti orang sudah memiliki iman yang permanen ya, beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, hari akhir. Jadi ini bukan kata kerja ya, tapi sudah merupakan apa? Subjek, bentuk pelaku ya. Kalau dalam ilmu sharaf namanya isim fa'il ya, al mu'minun, orang yang beriman. Berarti memang sudah permanen sebagai orang yang beriman. Yang sering saya jelaskan, terangkan perumpamannya seperti apa Pak? Antara isim fa'il seperti ini dengan kata kerja ya. Kalau pakai yu'minuna, bila mereka sedang atau akan beriman ya, artinya itu belum permanen. Bisa jadi hari ini iman, besok tidak ya kan, seperti itu. Tapi kalau al mu'minuna berarti memang sudah permanen sekarang maupun nanti. Nah, seperti itu, beriman terus. Nah, sama dengan kalau kita menggunakan istilah apa? Kata kerja, saya sedang menyanyi. Berarti kata kerja saya sedang menyanyi. Tapi bukan penyanyi. Ya, bukan penyanyi. Kalau penyanyi mau sedang tidur ya penyanyi, lagi makan juga penyanyi, lagi ngapain aja penyanyi, permanen sudah, memang sudah predikat sebagai penyanyi. Tapi saya bukan penyanyi, gitu kan. Tapi sedang menyanyi atau akan menyanyi. Nah, seperti itu. Berarti kan nggak permanen. Ya, seperti itu ya. Nah, ini orang yang sudah memiliki iman yang sudah mapan, permanen, beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, ulaika, buat mereka itu ya, yang ar-rasihun tadi fil ilmi, orang beriman yang beriman pada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yang menegakkan sholat, ya, penegak sholat dengan segala konsekuensinya, membayar zakat
kemudian beriman pada Allah dan hari akhir, berarti otomatis iman dengan balasan-balasan terhadap apa yang dikerjakan. Ulaika mereka itu adalah sanu'tihim, ya, sanu'tihim pakai sa huruf tanfis di sini Pak, akan nanti, ya, bukan nu'tihim. Kalau nu'tihim berarti bisa jadi sekarang ini juga, ya, akan diberi, tapi ini nanti, ya. Bahkan kadang-kadang pakai saufa, ya. Ya, kelak atau nanti kami akan berikan pada mereka ajron, ya, ajron aziman yang sangat besar, gitu ya. Jadi pahala itu memang bisa jadi tidak tunai, ya, tidak tunai, pakai sa kan Pak, sanu, ya, berarti nggak tunai. Karena ini juga udah bentuknya bentuk kata kontinu, pakai nukti, ya, bukan pakai ata kan tadi, ya. Jadi makanya salah, nggak tepat kalau orang beramal pengen mendapatkan pahala yang instan, yang cash, ya, yang cash, yang instan, yang spontan, karena ternyata sanu'tihim nanti seperti itu. Nah, kalaupun ada cash kontan ya itu DP doang gitu, bersedikit, ya, sedikit. Kecuali kalau orang kafir, ya Pak, orang kafir ya itu semuanya, itu semuanya kalau ada kebaikan. Kalau adanya keburukan ya nanti juga gitu kan. Kalaupun dapat balasan dunia ya baru sedikit juga gitu kan, seperti itu. Nah, untuk orang yang beriman tadi adalah sanu'tihim, nanti kami akan berikan pada mereka ajron aziman, balasan yang sangat besar. Macam-macam bentuknya di sini, ya. Bisa berupa apa saja. Tempat tinggal, makanan, buah-buahan, daging, apa, taman yang indah dan sebagainya. Makanya pakai tanwin, ya, ajron. Itu bentuknya berarti apa? Nakiroh, umum, gitu ya. Jadi bentuknya apa saja, macam-macam soalnya kenikmatan surga dengan segala macam fasilitasnya. Ada bidadari, ada daging burung, ada macam-macam buah, ya, ada sungai-sungai dengan macam-macam rasa dan sebagainya. Inna sesungguhnya kami auhayna telah mewahyukan ilaika kepadamu Muhammad Nabi, kama auhayna sebagaimana kami telah wahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh, ya. Jadi Nuh di sini Pak awalnya. Jadi bukan Adam, Idris, Sid, Hidayah, tapi Nuh. Wan nabiyina dan para nabi, jamak Pak nabiyin. Jadi nabiyin, nabiyun itu jamak, namanya jamak mudzakkar salim. Kadang-kadang pakai jamak taksir anbiya. Kalau anbiya sama namanya para nabi. Para nabi kalau secara bahasanya para pembawa kabar, berita. Mimba di sudah Nuh. Di sudah Nuh itu ada nabi-nabi, ada Nabi Hud, Nabi Solih, gitu ya Pak. Itu nabi-nabi yang lain banyak, cuman nggak disebutkan, ya, semua kepada Rasulullah SAW. Jadi makanya di sini para ulama menafsirkan bahwa Nabi dan Rasul itu dimulai dari Nabi Nuh, dari Nabi Nuh alaihissalam. Wa auhayna dan kami telah wahyukan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini nggak disebut Pak, Nabi Hud nggak disebut kan? Nggak disebut juga Nabi Solih, karena kata Nabi ini itu berarti sudah mencakup di dalamnya ada Nabi Hud sama Nabi Solih, ya. Nabi Hud dengan kaumnya kaum Ad, Nabi Solih dan kaumnya Nabi Samud, dan kaum Samud, gitu ya. Itu. Yang itu kaum Samud ada di sekitar Madinah, ya, sekitar Madinah. Nah, langsung di sini loncat ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa auhayna ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail dan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim yang pertama dari istrinya siapa? Hajar, ya, Hajar istri kedua beliau Hajar. Kan Sarah, ya. Ini Nabi Ismail, tadi Nabi Ismail kan anak dari siapa? Dari Hajar. Jadi istri kedua yang punya anak. Dia kan punya anak pertama kan Ismail kan. Baru setelah Ismail lahir baru ada Nabi Ishaq dari Sarah, yang waktu itu Sarah pun sudah tua, ya, sudah tua. Nah, itu sudah tua itu. Kemudian wa Yakub, di sini Yakub, ya, nggak disebut. Kemudian nabi yang semasa dengan Nabi Ibrahim selain Ismail dan Ishak, Nabi siapa Pak? Nabi Lut, ya.
Nabi Lut itu nggak disebut di sini langsung. Wa Yaqub dan Nabi Yakub. Yang nama lainnya adalah siapa Pak? Israil ya, Israil. Orang ngomong Israel, itu Nabi Yakub. Itu Israil itu nama Nabi Yakub gitu ya. Jadi Yakub ini berarti cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ishak gitu ya. Wal asbati dan al asbat ya. Al asbat kalau dalam ayat lain disebutkan anak-anak Nabi Yakub yang 12 itu Pak. Ya, jadi ada Yusuf, Binyamin, ada Yahuda, ada Rubel dan yang lain-lain. Nah, di sini disebut al asbat, tapi di ayat ini ditafsirkan adalah bukan cuman anak-anak Nabi Yakub yang 12 termasuk anak cucu. Berarti di dalamnya ada Nabi Musa dan yang lain sebagainya. Karena di sini nggak disebut Nabi Musa gitu ya. Al-asbat, anak cucu disebut ya. Wa Isa dan Nabi Isa alaihissalam. Wa Ayub dan Nabi Ayub. Wa Yunus dan Nabi Yunus. Wa Harun dan Nabi Harun. Wa Sulaiman dan Sulaiman. Wa ataina Dauda dan kami berikan kepada Nabi Daud ya, Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Nah, Daud di sini disebutnya belakangan ya, padahal Nabi Daud itu sebenarnya di atas Nabi Isa, di atas Nabi Yunus, di atas Nabi Harun, di atas Nabi Sulaiman. Salah ya, Nabi Harun itu di bawah Nabi betul, Nabi Harun di atas Nabi Daud ya kan, atas Nabi Daud. Karena Nabi Harun semasa dengan Nabi Musa. Sulaiman di bawah Nabi Harun ya kan, Harun ya, Musa, Harun, Sulaiman, baru Daud gitu kan Pak. Tapi sini Daud disebut belakangan. Wa rusulan dan beberapa rasul qad sungguh kosos nahum kami telah kisahkan pada mereka alaik kepadamu. Dan beberapa rasul sungguh kami kisahkan mereka nabi-nabi dan rasul ya, nabi dan rasul ya Pak, telah dikisahkan ya, dari termasuk tadi ya Pak, ada Nabi Nuh, ada yang lain-lain sampai Nabi Isa. Mengqoblu dari sebelumnya. Wa rusulan dan ada beberapa rasul, jamak juga Pak. Rusulan itu jamak, pada rasulan pakai wawu, rasul itu tunggal, ro bukan ru ya, rasulan tunggal. Tapi kalau rusulan atau rusulun itu jamak. Rasul namanya jamak taksir ya. Jadi ada beberapa rasul lam naqsushum, kami tidak mengkisahkan, kami tidak menceritakan mereka alika kepada kamu. Kalau berhenti baca ini panjang ya Pak. Lam naqsushum alaik, jangan alaik ya, panjang karena jadi mat lain. Terus baru alaika wa kallamallahu gitu ya, seperti itu. Jadi yang kita tahu 12 nabi ya, itu ternyata itu belum semuanya. 25 ya. 25 nabi dan rasul itu belum semuanya. Bahkan 25 itu termasuk Nabi Adam, Idris itu enggak termasuk nabi dan rasul kalau ngelihat ayat ini kan, nabi saja. Karena mereka tidak membawa misi, enggak bawa syariat. Ya, mulai ada syariat kan Nabi Nuh. Karena mulai ada kemusyrikan tuh mulai zaman Nabi Nuh, sebelumnya enggak ada. Kalau kejahatan tetap ada. Gitu ya, seperti itu. Wa kallamallahu dan berbicara siapa Allah Musa kepada Nabi Musa takliman dengan pembicaraan ya, ketika Nabi Musa berangkat dari Madyan ya, dari tempat mertuanya. Siapa mertuanya Pak? Nabi Su'aib. Nah, Su'aib. Tadi Nabi Su'aib disebut nggak tadi? Enggak ya, nggak disebut. Nggak disebut, tapi termasuk dalam kalimat apa? Wa nabiyyin tadi ya, para nabi. Nah, waktu itu di gelap malam ya, beliau sebelumnya memang ketika dia mendapat perintah oleh Allah, idhab, pergilah ke Musa ila Fir'aun fa innahu togo ya, pergilah ke Musa ke Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Nah, itu berangkat ya Nabi Musa dengan keluarganya. Nah, kemudian ketika melintasi lembah Tur Sina, tiba-tiba ada di gelapan malam ada api ya, api yang nempel di pohon. Nah, bilang ke istrinya, ke keluarga, kalian tinggal di sini. Saya mengambil api itu
mudah-mudahan bisa jadi obor ya, karena gelap. Tiba-tiba begitu mau turun ke lembah ngambil api, ada suara, lepaskan sendalmu karena kamu telah masuk lembah suci. Tuh Pak, lembah loh Pak, bukan masjid ya, tapi suruh lepas sendal. Nah, tuh. Jadi ajaran mereka yang masuk gereja pakai sendal itu gak bener ya Pak. Kalau tempat ibadah jelas tuh kan pakai sendal. Kayak sepatu ya. sepatu. Nah, itu. Jadi aslinya Pak, walaupun itu bentuknya bukan bangunan, itu lembah, lepas sepatu. Nah kalau itu Nabi Musa nggak pakai sepatu, bahasanya na'laika itu berarti sendal, bukan khaufaika. Khaufaika berarti dua sepatu. Lepas sendalmu kalau kamu telah masuk lembah suci. Nah, begitu masuk ternyata ada suara di balik pohon itu ya. Apa Pak? Lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba berubah jadi ular beneran. Jangan takut. Ya. Ambil, begitu ambil ular Pak ambil. Katakan ada kalimat jangan takut, diambil. Begitu diambil ternyata jadi tongkat lagi. Itu. Masukkan tanganmu ke ketiak. Kemudian cabut, keluar cahaya. Disitulah Allah berkata bahwa saya adalah Robmu, aku Tuhan. Jadi satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung adalah Nabi Musa alaihissalam. Satu-satunya nabi, nggak ada yang lain. Itu Nabi Musa alaihissalam. Tapi tadi di balik pohon ya, jadi nggak lihat wujudnya itu. Walaupun Nabi Musa sempat mewakili kaumnya yang 70 waktu mau ke Bukit Tursina meminta supaya Allah menampakkan diri ya, tapi ternyata tidak bisa. Malah mereka disambar petir mati semua. Kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ini diantara nabi-nabi itu masing-masing punya kekhususan ya, punya kekhususan yang pada prinsipnya la nufariqu baina aidihim. La nufariqu, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul ya, bukan aidihim ya. La nufariqu gimana Pak ayatnya surat Al-Imran. Jadi kami nggak beda-bedakan ya, semua punya kelebihan, punya tugas yang sama. Perbedaan mungkin dari segi apa Pak? Mukjizat-mukjizatnya gitu ya, seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian, dari ayat ini ternyata masih juga banyak nggak disebut ya nabi-nabi dan rasul ya, tapi disebut dalam ayat-ayat yang lain, termasuk yang nggak tersirat sama sekali ya, nggak tersurat ya sebenarnya, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kan di sini. Kira-kira nyelipnya di mana Nabi Yusuf, Pak? Nabi Yusuf nyelipnya di mana nih? Di mana coba? Kalau di ila nuhi wa nabiyina min ba'dihi enggak ya. Di an-nabiyyin di situ enggak termasuk Nabi Yusuf. Masuknya di al-asbat ya, al-asbat. Wa yaquba wal asbati. Nah itu ya, al-asbat itu berarti di situ ada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu adalah putranya Nabi Yakub. Ini juga salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu nggak pernah disebut dalam ayat yang manapun, kecuali hanya sebatas disinggung seperti ini Pak, al-asbat itu. Tapi secara istimewa khusus disebut dalam satu surat yang utuh, surat Yusuf. Surat Yusuf dari mulai beliau kecil sampai kemudian mimpinya terbukti bahwa ada 11 bintang gemintang, 1 rembulan dan 1 matahari sujud kepadanya. Itu disebut dalam surat Yusuf. Dia nggak ada. Jadi Nabi Yusuf tuh nggak pernah disebut ceritanya, kecuali hanya seperti ini tadi, al-asbat seperti itu ya, atau Nabi dari Bani Israel gitu kan. Itu Nabi Yusuf. Makanya itu juga surat turun pada waktu di Mekah sebagai bantahan ya, jawaban buat orang-orang ahli kitab pada waktu itu, Nasrani khususnya ya, Yahudi kan di Mekah nggak ada ya. Kemudian juga orang kafir Quraisy, ketika Nabi bercerita tentang Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi siapa tadi, Ishak. Nah itu buat mereka ya lumrah. Kenapa? Karena nabi-nabi itu memang sudah ada kisahnya dan ada situsnya.
di mana ada Ka'bah di situ kan. Berarti tentang Ibrahim nggak asing lagi, ya kan? Bapaknya yang membangun Ka'bah ini adalah Ibrahim. Ismail juga demikian. Nah, tapi ketika disebut Nabi Yusuf, baru mereka berarti ini bukan sembarangan. Artinya yang diceritakan selama ini berarti benar. Muhammad kan nggak pernah ke Madinah. Tapi kau cerita tentang masalah Nabi Yusuf yang itu adalah orang keturunan Bani Israel. Jadi kalau cerita tentang Ibrahim, Ismail, Ishak itu bukan Bani Israel kan Pak? Dan Nabi Muhammad nggak pernah sebelumnya mendapatkan berita tentang Nabi dari Bani Israel. Karena Nabi nggak pernah kemana-mana Pak, nggak pernah kemana-mana. Nah, baru mereka terperangah lah ya gitu. Oh, kok bisa-bisanya ya Muhammad tahu tentang Nabi dari Bani Israel. Nah, walaupun tetap hati kecilnya mengimani tapi percaya, tapi di mulutnya tidak, ya nggak mau juga beriman seperti itu. Tapi walaupun ada ya sebagian itu Nabi Yusuf tadi ya, yang luar biasa. Nah, para hamba sekalian, di ayat yang ke 164 ini ya menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW dapat wahyu seperti Nabi Ibrahim tadi ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, seperti Nabi Nuh tadi dan seterusnya. Nah, nabi-nabi itu dapat wahyu, baik Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, termasuk Hud dan siapa tadi? Soleh yang gak disebut ya Pak, tapi include dalam kalimat an-nabiyin ya. Itu guru Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan sebagainya. Itu mereka semua dapat wahyu itu tugasnya tujuan untuk apa? Untuk menegakkan agama syariat ya, syariat agama, syariat Islam. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Jadi bukan untuk menguasai manusia, bukan untuk menjadi raja, bukan jadi kaisar, bukan jadi presiden, bukan. Untuk mengamalkan syariat agama itu agama Islam. Nah, itu ditunjuk dalam Quran surat apa? As-Surah, coba. Surah Pak, surat 42 ayat 13. Ya. Kita baca. Surat As-Surah ya. Bukan As-Su'ara. Kalau As-Su'ara sair-sair, tapi kalau surah ini musyawarah. Ada As-Su'ara, ada As-Surah, beda ya. Ini As-Surah ya, bukan As-Su'ara. Ayat ke-13. Ayo kita baca. Mudah-mudahan keburu nih bacanya ya. Udah ketemu? Udah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allahu yastabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Shadaqallahul azim. Syara'a lakum, telah mensyariatkan buat kamu, ya Allah maksudnya Pak, di syara' itu kata kerja yang subjeknya itu tersembunyi, itu huwa, dia Allah. Telah mensyariatkan pada kamu, ya Allah, minad dini, agama. Mawaso, apa yang telah diwasiatkan bi dengannya agama tadi, Nuhan, kepada Nabi Nuh ya. Nuh lagi Pak, mulai Nuh ya. Waladzi auhayna, dan apa yang kami wahyukan ilaika kepada kamu Muhammad ya. Wa ma wasoina, dan apa yang telah kami wasiatkan bi dengannya Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa, kepada Musa dengan Tauratnya. Wa Isa, dan Nabi Isa dengan Injilnya. Apa maksudnya, tujuan diwahyukan kepada nabi-nabi tadi? An aqimuddin, untuk menegakkan agama. Tuh, jadi bukan untuk apa Pak?
jadi raja, bukan untuk membangun dinasti, bukan untuk membangun monarki, tidak. Ya, tapi an aqimudin berarti untuk nyuruh orang sholat, puasa, kayak tadi zakat, ya kan, haji, infak, ngaji itu, ya kan, an aqimuddin tugasnya. Makanya begitu Nabi Ibrahim dengan izin Allah, bukan menumbangkan ya, Raja Namrud waktu itu tumbang, ya, karena apa Pak? Tungau ya, mati Nabi lagi Raja Namrud dengan pasukannya. Nabi Ibrahim nggak kemudian menjadi raja menggantikan Namrud, karena tujuannya bukan merebut kerajaan Namrud, bukan. Loh, kalau tujuan merebut ya enak banget ya, tinggal nangkring di singgasana aja kan Pak. Loh ya kan. Begitu juga Nabi Musa, Fir'aun tumbang. Nabi Musa nggak balik ke Mesir kan Pak, tetap aja memang disuruh Allah rebut, ambil Bani Israil cengkeraman Fir'aun, dibawa ke Palestina kan, nggak balik ke Mesir. Kalau tujuannya untuk menjadi raja, enak banget Pak. Wow. Yang tumbang itu kan Fir'aun dengan bala tentaranya, tinggal rakyatnya tuh Pak. Wah, gampang banget rakyat makan. Tapi memang tujuan bukan itu, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi sultan, raja, kaisar atau perdana menteri atau presiden, bukan ya. Makanya tujuan anak aqimuddin, untuk menegakkan agama. Itu semua tadi Ibrahim, Musa, terus Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Muhammad itu nggak pernah bangun dinasti. Begitu Nabi wafat kan bukan Pak putri mahkota ya, karena masih ada putrinya Pak. Siapa? Fatimah, nggak jadi penguasa, malah siapa Pak? Malah Abu Bakar dan seterusnya seperti itu. Dan wala tatafarraqu fi, larangannya jangan berpecah belah. Jadi itu misi para nabi supaya menyatukan umat, wala tatafarraqu fi. Nah, kita hari ini centang-perentang masalah apa ya, kemudian malah jadi agama malah dipolitisir Pak, untuk mendukung apanya, kepentingan pribadinya, ya kan, pribadi kan Pak. Ya paling banter kan juga mungkin kepentingan golongan pun nggak boleh sebenarnya kan. Kabura al musyrikin, sangat berat buat orang musyrik, mata dauna, apa yang kamu serukan. Jadi untuk menegakkan agama, untuk bersatu itu pasti sulit untuk orang-orang musyrik, sulit itu ya padanya. Dan Allah akan memilih kepadanya siapa yang Allah kendaki, dan akan beri petunjuk kepadanya siapa yang mau kembali bertobat ya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk? Mau tanya? Boleh nanti. Waktunya. Astagfirullah.